wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Monggo menyampaikan mulai mawon nggih monggo Ustaz. Ben waktune mboten habis. Siap, nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah para Cak Ning di Surabaya kabeh selamat ya Tanjung Perak ini, Tanjung Perak Cahaya Pagi. Syukur alhamdulillah kita ditemukan Allah Subhanahu wa taala lewat udara RRI Pro 4 908 ini. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbiru ayatihi wal yadzakaru ulul albab. Bahwa di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Shad itu disebutkan ayat 29, kitab yang telah kami turunkan dia kepadamu yang diberkahi supaya mereka memikirkan ayat-ayatnya dan orang-orang yang mempunyai pikiran agar mengambil peringatan daripadanya. Jadi itu adalah sebagai dasar bahwa kenapa kita harus mempelajari Al-Quran dengan maknanya. Jadi Al-Quran itu memang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam yang lain itu dalam bentuk bahasa Arab. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun. Au yuhditsu lahum dzikra. Dan demikianlah telah kami turunkan kepadanya akan Al-Qur'an berbahasa Arab dan telah kami jelaskan di dalamnya dari ancaman supaya mereka bertakwa atau supaya ia adakan bagi mereka suatu peringatan. Nah, di dalam surat At-Toha ayat 113 ini itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu semuanya adalah berbahasa Arab. Nah, kita sebagai orang Indonesia, kulon ini loh, Doyo ini kan sebagai orang Indonesia, khususipun Surabaya. Iki ora belajar Al-Quran sak maknane. Terus ya apa carane memahami Al-Quran itu kan ngoten. Padahal di dalam enten jerone tugas kita sebagai orang mukmin, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Okay? Itu pertama kan diimani, dipelajari, diamalkan, disiarkan, dipertahankan dan dipelihara kehormatannya. Nah, itu kewajiban itu. Lah kita pada taraf sakniki, taraf sakniki kebanyakan orang lebih banyak membaca dengan betul-betul khusyuk, membaca dengan betul-betul hafal. Tapi ini kekurangannya pun itu dari mempelajari maknane. Nah, ngoten iki lho. Sing penting niki napa malih terutama kados Cak Ning di Surabaya ini niki betul-betul kita kalau mau Cak Ning ini belajar, insya Allah akan menemukan yang namanya jalan untuk menuju bagaimana memahami Al-Quran itu. Ngoten lho. Nah, terus di dalam mempelajari Al-Quran iku wonten pikatane. Pertama, niku kudu kedah betul-betul mempelajari apa nih? Ya huruf-huruf itu kenal. Nah, ini wis kenal baru iso maca Al-Qur'an sing apik, sing penak. Al-Qur'an itu sebenarnya banyak di Indonesia, di Surabaya khususipun. Jadi para profesor kados
almarhum Profesor Romrawi, Profesor Profesor sinten niku, Profesor banyak lah, Profesor sing ahli Al-Qur'an seperti Anas Adnan. Nah, itu nggih termasuk pendetak-pendetak terjemah Al-Qur'an. Khairul Anam, Ustaz Khairul Anam dengan Safindanya itu termasuk para pelaku-pelaku terjemah Al-Qur'an. Nah, niki kula bagaimana caranipun kita belajar terjemah Al-Qur'an itu dengan mudah. Nah, kula nawaraken solusi bagaimana caranya membaca Al-Qur'an dengan mudah. Nah, di dalam Al-Qur'an dengan mudah itu caranya kita harus mengenal bagaimana kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sahabat. Nah, misalkan kita kenal sama Cak Ning, kenal itu harus menyeluruh, tidak hanya sekedar jari-jari. Kayak kita mengenal satu ayat Al-Qur'an saja, kalau hanya sekedar mendengarkan, itu baru kenalnya kayak kita mengenal sama artis. Artis itu kita tidak pernah berkenalan dengan menyeluruh, tapi mengenal jarin itu atau mengenal langsung lewat TV dan sebagainya, tapi belum pernah mengenal bagaimana caranya mengenal artis dengan baik. Begitu juga kalau kita bersahabat dengan Al-Qur'an harus mengenal seluruhnya. Nah, di sini saya mengajak Cak Ning di Surabaya ini untuk belajar terjemah Al-Qur'an dengan metode-metode tertentu. Salah satu diantaranya saya punya buku yang namanya Manhaju Tarjamatil Quran bil Arqam. Itu bagaimana cara terjemah Al-Qur'an dengan angka-angka. Lah, ini yang belum ada di Surabaya ini, yang baru kali ini. Nah, bagaimana mengenal per ayat per kata Al-Qur'an ini dengan kode-kode angka itu, sehingga kode-kode angka itu melekat dalam diri kita sehingga bisa menerjemahkan Al-Qur'an itu dengan baik. Nah, karena apa? Karena angka itu tidak akan tertukar sehingga tidak ada yang namanya susah. Tidak usah harus dulu belajar tadi yang digambarkan Cak Chandra tadi itu, seperti harus belajar nahwu soroh, belajar balaghah mantek dan sebagainya. Itu sambil jalan. Boten kita hilangkan, tapi tetap belajar. Yang penting di dalam belajar Al-Qur'an, terjemah Al-Qur'an itu supaya sakit merasuk, itu harus praktek langsung. Nah, contohnya bagaimana? Di situ ada caranya contoh mawon nggih. Surat Al-Fatihah dimulai a'udzu. Di sini juga ada pakemnya. Misalkan a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani dari setan, ar-rajimi yang terkutuk, bismillahi dengan nama Allah, ar-rahmani yang maha pemurah, ar-rahimi yang maha penyayang, alhamdu segala puji, lillahi bagi Allah, Rabbil Alamina Tuhan semesta alam, Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Maliki yang menguasai, Yaumiddini hari pembalasan, Iyaka hanya kepada Engkau, Na'budu kami mengabdi atau kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau, nasta'inu kami mohon pertolongan, ihdina tunjukkanlah kami, as-siratal mustaqim jalan yang lurus, siratal ladzina yaitu jalan orang-orang, an'amta yang telah Engkau bernikmat, alaihim atas mereka, ghairil maghdubi bukan jalan orang-orang yang dimurkai, alaihim atas mereka,
waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, itu salah satu solusi. Jadi semua itu adalah pakem. Jadi mulai anak SD, SMP, SMA sampai usia dewasa itu harus seperti itu caranya untuk sementara pengenalan awal seperti itu. Nah, kados menika niku makna yang biasanya dijabarkan dalam bahasa Jawa itu kan alhamdulillah utawi sekai puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Dan itu biasanya pun dijabarkan dalam kitab Al-Ibris itu bahasa Jawa. Nah, karangan Kiai Haji Mustafa. Dan ini pula nyukani solusi bagaimana mulai usia SD, SMP, SMA itu mau belajar sama-sama. Nah, sehingga dengan belajar cara niku langsung mulai dari tajwidnya, kemudian malih tajwidnya, terus malih nahwu sorofnya nggih kena dengan cara menerjemahkan niku sebab sudah pakem. Nah, ngoten Kak Chandra. Nah, mudah-mudahan para pemirsa juga bisa mengikuti bagaimana caranya belajar terjemah Al-Quran dengan seperti metode terjemah Al-Quran dengan angka-angka tadi. Karena apa? Setiap angka itu mempunyai status. Nah, status-status itulah nantinya seperti angka ini berada di mana. Angka ini kodenya berapa. Nah, di sini kode ini anggap saja itu nomor HP-nya. Kemudian letaknya di doa ta'awud seperti a'udz tadi di doa ta'awud kayak bismillahirrahmanirrahim di mana itu di surat Al-Fatihah. Itu semuanya sudah ada statusnya dan sudah ada pakemnya semuanya sehingga gampang untuk mencari kata-kata tersebut. Misalkan menemukan kata lagi yang sama dengan ini tinggal melihat kodenya. Dan cara membacanya ini sami dipandu dulu. Jadi tidak langsung kamu harus baca ini, boten. Tapi bagaimana caranya? Sama-sama mulai dari anak-anak tingkatannya usia SD SMP itu hasilnya sama pada akhirnya ngoten Kak Chandra dan Cak Ning Toyo yang bisa mengikuti metode terjemah yaitu manhaj tarjamatul Quran bil Arqam. Nah, dan Al-Quran ini kalau sudah bisa memahami maknanya, maka insya Allah kita akan mendapatkan itu tadi. Kita akan mengetahui apa sih isi Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu banyak ada berbagai macam cara untuk mengetahui Al-Quran itu, yaitu dengan mengetahui isinya seperti Al-Quran itu membahas apa saja. Nah, itu bisa kita pahami melalui Al-Quran. Nah, kalau kita tidak bisa memahami makna terjemah Al-Quran, nah kita susah untuk mengetahui ini ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah akidah, iman, berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan maslahatul mursalah atau hubungan ibadah dan lainnya. Maksudnya Mas Daling baiknya yang bagi yang mendengar dan mengikuti pengajian pagi hari ini. Nah, oleh karena itu belajar terjemah Al-Quran dengan metode angka itu adalah salah satu metode yang baru yang perlu kita praktekkan secara langsung dan perlu kita uji sendiri nantinya. Karena apa? Berapa kemampuan kita mengenal kata. Bagaimana cara menyambung antara kata yang tidak boleh disambung. Kata ini harus digabungkan dan sebagainya. Itu semuanya sudah ada pakem yang mengikat sehingga orang belajar itu tidak toleh kanan, toleh kiri. Karena apa? Sudah ada pakemnya sehingga nanti orang bisa langsung praktek. Ibaratnya kita itu makan itu langsung pancat. Dengan begitu kita langsung memahami secara langsung bagaimana mempelajari terjemah Al-Quran itu tanpa harus sementara direcoki atau
dengan dengan terbebani adanya kamu harus bisa belajar nahwu sorof dulu. Dengan dengan belajar ilmu balaghah, mantek dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, itulah saya kira untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan bagi para pemirsa Cakning di Surabaya dalam Tanjung Perak Cahaya Pagi. Oke, dan kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Khalil. Ustadz masih bersama dengan kami, nggih? Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah, Ustadz. Kita lajengaken topik kita hari ini bagaimana menerjemahkan Al-Qur'an ngoten nggih Ustadz nggih. Dan tadi Chandra sudah mendengarkan saking Ustadz bahwa memang ada metode-metode khusus yang bisa dipelajari yang juga bisa mempermudah sebagai kita yang untuk menerjemahkan nggih. Ngoten nggih Ustadz nggih. Oke. Niki kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di 089 602 111 968. Bentar nggih Ustadz nggih niki kula coba membacakan niki. Sebentar, ini ada berapa yang gabungan. Bentar nggih. Oke. Seniki. Oke. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan dari Imam di Sidoarjo, Ustadz. Pertanyaannya gini, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah, apakah boleh baca Al-Quran hanya dengan pakai bahasa Indonesia saja, Ustadz? Pertanyaannya, apakah membaca Al-Quran, jadi ini kayaknya membaca terjemahannya aja gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Kalau apakah gambarannya kan membaca Al-Quran sama ini kan kita membaca dengan ayat-ayatnya gitu nggih, dengan bahasa Arabnya gitu. Tapi niki apakah boleh membaca Al-Quran itu hanya dengan membaca bahasa Indonesianya saja Ustadz? Gimana Ustadz? Ya, ini langsung dijawab atau monggo langsung ya. Okay. Ya, baik Cak Imam di Sidoarjo ya. Pertanyaan jenengan itu bagus ya. Sebenarnya di dalam belajar terjemah Al-Quran atau hanya tadi pertanyaannya hanya membaca terjemahannya saja. Nah, itu sebenarnya pertama tergantung niatnya. Niat belajarnya itu untuk selamanya hanya membaca terjemahnya saja atau memang sengaja seperti itu. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kita wajib mengetahui membaca Al-Quran aslinya, yaitu bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran nantinya ada di surga. Jadi kita berusaha untuk membaca Al-Quran, pertama idealnya seharusnya bisa membaca Arab. Akan tetapi bagaimana kalau orang seperti Cak Imam tadi itu aku tak belajar terjemahannya ya karo bahasa Indonesia, itu boleh-boleh saja, tapi niatnya hanya untuk memahami Al-Quran agar supaya tahu, kemudian di situ mempraktekkan, tahu dengan terjemahannya ini dia bisa memahami makna atau tujuan Al-Quran ini. Mungkin Al-Quran itu berkenaan dengan masalah hukum, Al-Quran itu berkenaan dengan masalah sejarah atau cerita-cerita dalam Al-Quran, tidak apa-apa. Tapi amalan-amalan Al-Quran tidak boleh digitukan semuanya. Tapi kalau dalam hal-hal tertentu seperti sholat, seperti khataman, ya, khataman Al-Quran, itu tidak mungkin dengan pakai bahasa Indonesia, harus dengan Arabnya, dengan fasih. Kan gitu. Ya, jadi boleh, tapi jangan gunakan untuk mencari, memahami makna dengan tujuan tertentu. Nah, itu boleh kan, tidak apa-apa. Ya, gitu. Oke, kita bacakan pertanyaan selanjutnya ya Ustadz G. Ya, monggo. Oke, niki saking Vina Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.
Apa hukum membaca Al-Quran melalui HP Ustadz? Apakah mendapatkan pahala yang sama? Ngoten pertanyaannya. Jadi apa hukum membaca Al-Quran melalui HP Ustadz dan apakah mendapatkan pahala yang sama? Gimana Ustadz? Ya, begini, hukum membaca Al-Quran melalui HP itu adalah fungsinya sama. Jadi Al-Quran itu sebenarnya kan pada zaman Rasulullah kan tidak ditulis, ya dihafal. Nah, sahabat-sahabat itu menghafal, jadi tidak melihat konteks seperti mushaf yang sekarang di mushaf Utsmani seperti ini, enggak. Tapi mereka itu berusaha untuk menghafal sehingga Al-Quran tidak seperti baca di kitab-kitab seperti itu. Nah, sekarang zaman modern, era sekarang ini, ya Ningvina, itu boleh saja dan tidak mengurangi pahala daripada membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dengan dengan pakai HP, dengan tulisan yang sama, mushaf Utsmani juga bisa dimasukkan HP. Kemudian kita baca dengan sama halnya dengan baca seperti di kitab-kitab, itu tidak apa-apa, sama pahalanya. Yang penting niatnya adalah untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mencari keutamaan Al-Qur'an dalam membaca lafaz-lafaz yang baik dan benar. Itu. Ngoten nggih Ustaz nggih. Tidak apa-apa. Itu kan malah praktis. Nah, tapi enggak enaknya kita tidak tahu, kadang HP itu kan begitu hilang kan susah. Terkadang bisa saja sekarang ini ayat-ayat mudah dipalsukan, kita tidak tahu. Nah itu kelemahannya kalau kita baca HP. Karena ini HP, tulisan di HP itu kadang bisa saja kita dirubah sedikit saja tidak tahu. Nah kalau lebih baik saran saya membaca Al-Quran itu adalah mencari mushaf yang asli. Kalau HP itu adalah untuk belajar, untuk mengkaji, nah itu bagus. Kalau untuk mengajar sungguhan, ya itu lebih baik baca Al-Quran yang asli. Kalau tidak ada, itu tidak ada masalah. Tapi mencari praktisnya dan insya Allah di situ sama statusnya. Niatnya ikhlas dan mencari ridho Allah. Siap. Ustaz, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang waktu juga yang harus memisahkan kita Ustaz saja nih. Niki menarik nih karena beberapa pertanyaan yang belum terbaca, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, monggo untuk Ustadz menyampaikan kesimpulan dari nopo sing sampun kita bahas niki wow Ustadz monggo. Alhamdulillah. Baik, saya akan menyimpulkan dari sekian banyak ya waktu yang singkat harus kita simpulkan juga bahwa kita membaca Al-Quran itu adalah wajib. Membaca Al-Quran itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan taraf yang kedua, yaitu bagaimana kita membaca maknanya. Membaca makna. Kemudian kalau kita sudah membaca maknanya, baru kita selalu meningkatkan terus. Meningkatkan terus dengan diamalkan. Kalau sudah tahu maknanya, diamalkan. Kemudian disiarkan. Kemudian dipertahankan hafalan kita, kemampuan kita memahami dipertahankan. Kemudian kewajiban kita juga memelihara kehormatan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan dihina, dilecehkan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena dengan memahami terjemah Al-Quran itu kita ingat pada apa sabda Rasulullah SAW. Iqra'u, bacalah kalian semuanya Al-Qur'ana kepada Al-Quran. Fa'innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu yakti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat kepada orang yang bersahabat dengan Allah. Artinya orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran. Itulah makanya kita dan motivasi hadis ini hadis diberikan oleh Imam Muslim, ini kita senantiasa untuk meningkatkan kemampuan kita belajar terjemah Al-Quran, sehingga kita akan mendapatkan wawasan baru dalam hidup dan kehidupan. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat kemarin itu,
bahwa Al-Quran itu akan merupakan kurikulum dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat nantinya itu sudah ada semuanya. Manusia bisa lahir sampai akhir hayatnya itu semuanya sudah ada kurikulumnya semua di Al-Quran. Nah, iman sekali kalau kita hanya sekedar membaca, tidak tahu maknanya, sehingga kita selamanya ya mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan. Tapi wawasan kita selamanya kalau hanya mengenal bacaannya saja, kita belum bisa menjadikan Al-Quran itu menjadikan wawasan ke depan kita, talenta kita ke depan, dalam pendidik kita ke depan dan sebagainya. Ini adalah kurikulum yang harus kita bahas. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan kemudian semuanya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran dan kita ini termasuk menjadi ahlullah, keluarga Allah. Kalau kita ini menjadi orang-orang yang sangat cinta terhadap Al-Quran. Nggih, Ustaz. Oke. Itu. Matur nuwun sangat Ustaz sampun membahas topik kita nih dinten menika bahwa belajar menerjemahkan Al-Quran itu tidak sulit jika kita punya keinginan dan kemauan nggih Ustaz nggih. Ya. Nggih. Matur nuwun Ustaz Khalil sampun sareng-sareng kita mugi-mugi kita saged kepanggihan malih wonten teng sanes wedal nggih Ustaz nggih. Kita ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.